Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nih Bapak Heru. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf ya tadi. Oke, sudah baik Pak. Maaf ya batin Pak. Makanya Pak Izin, Pak Heru. Nah, monggo. Kalau ini belum disuruh duduk udah duduk. Biasa loh. Oh, sudah Biasa Pak. Iki rencang-rencang jadi pendidikan Bapak Heru. Halal bihalal. Ya, ini kebetulan saya open house. Open house ya. Open house Benar sih kata. di Qatar. Pak Heru sehat? Sehat. Ini Pak Joko, ini Mbak Lia. Monggo disampaikan. Ya Pak, yang pertama kami mau bersilaturahmi ke Pak Heru. Yang kedua, karena ini di momen Lebaran dan ini adalah kita mengadakan podcast ya Pak. Ini podcast dari divisi PP yang mana ini diberikan judul atau nama sama Pak Heru sendiri itu Muda Rasa. Nah, seperti Sebelum momen apa ini Muda Rasa, kalau Iya. Lebaran ya. Kalau Iya. Lebaran biasanya ini kan ada momentum mudik, Oh, momentum iya. halal bihalal, mengunjung satu sama lain, saling memaafkan kan gitu Pak. Yang dirasa bahwa kalau Pak Heru mudiknya kan jauh, Ya, lumayan jauh. lumayan jauh gitu Pak. Iya. Lihat 1 jam perjalanan. 1 jam jalan dari Ya, 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam. Dari Semarang. Dari Semarang Pak. Hmm, Kalau Mbak Lia, saya tidak mudik Mas. Pak Kalau Joko, dia kayaknya 30 menit perjalanan. Iya, betul sekali. Ya. Kalau saya sudah tak mudik. 15 menit Pak. momentum Lebaran apa Pak yang biasanya keinget atau sangat berkesan ketika hari ini di Biasanya karena saya biasanya mudik ya, tapi tahun ini nggak mudik ya Pak? tahun ini nggak mudik. Tidak tanya tahun kemarin juga. Nggak. Ada apa enggak? Tahun kemarin mungkin mudik Pak? Enggak. Enggak. Tahun Berarti ini nanti mudiknya itu jadi 1 jam. kayak 2 tahun atau 3 tahun baru mudik itu kan terasa banget pas ketika di Ya, sana. karena ini ya apa? Kalau dari waktu mungkin memang lebih cepat karena lewat naik pesawat ya. Tapi kalau dari Mudiknya jarak naik pesawat. Mudik kemana Pak? ke Sumatera. Wah, Jauh. Tapi kalau dari sisi jarak itu kan karena jauh itu jadi ya kalau harus dipaksa setiap tahun harus mudik itu pertama dari sisi mungkin stamina ya karena perjalanan yang jauh itu jadi ini pertimbangannya kalau misalkan mudik pun kita ya saya ya mungkin sekitar berapa tahun sekali gitu. Yang paling dirasakan itu ya apa ya karena orang Indonesia itu kan budaya mudik itu kan sudah jadi budaya. iya. Iya. Jadi ketika bulan Ramadan terus kemudian menjelang Hari raya. itu mudik itu semacam jadi apa Tradisi. ya jadi tradisi dan semacam keharusan. Jadi kalau misalkan ada yang kerjanya di Jakarta kemudian Iya. mudiknya ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu apa ya semacam jadi pemerintah itu juga ikut ngurusi ini yang Ikut terlibat ini ya Pak? ya yang jalan yang jalurnya Kemarin juga ada kayak mudik gratis Iya. dari Jakarta. gratis itu Iya. sedikit fasilitasi Iya. pihak-pihak tertentu ya. Di sana ada gratis nggak Pak? Sana nggak ada. Nggak mau. Jadi orang ketika mereka mudik itu ada semacam perasaan apa ya? Gongnya Pak, kayak ini ya, maksudnya Kebahagiaan tersendiri gitu, ketika mereka bisa ikut merasakan apa ya? Merasakan kegiatan mudik gitu. prosesnya. Ya prosesnya. Mungkin kalau naik pesawat mungkin nggak begitu terasa ya, tapi kalau misalkan kita naik Kendaraan yang lain pasti akan apa ya suasana ramenya. ramenya terus hiruk pikuknya Iya, bahkan rasanya. Kan bawa bekal besar-besar biasanya Iya. kan gitu Pak. Jadi khas mudik itu kan ada
oleh-oleh lah yang dibawa. Ajang oleh-oleh yang ada bawa piaraan. Iya. Macam-macam. Maksudnya bukan piaraan yang ini, yang bonceng di belakang enggak, Iya. tapi piaraan ditaruh di kandang di belakang terus ada ditulisi mau mudik ke sini gitu loh. Terus Iya. Itu pernah Pak. Jenengan pernah suatu ketika itu memang kayak mudik-mudik pada yang heboh itu kan ada bawa ini dan sebagainya ke sana atau pas balik gitu. biasanya kalau Pas balik Pak. Harus balik. yo pas mudik juga pas arus Bawa. balik gitu. Jadi ada apa ya? Kan bawa khasnya sana, bawa khasnya sini Iya. untuk dibawa ke sana. Kalau itu dulu saya pas kecil-kecil, jadi naik bis, berangkatnya biasa, tapi pulangnya itu isinya di bis itu ada bebek, ada ayam, ada kelinci, gitu. Keluarga bapak saya itu bawanya marmut. Jadi satu bis itu isinya Hewan hewan dari ya mulai dari hewan sampai dengan hasil bumi. hasil gitu. bumi. Mentah-mentahan gitu Ya, ya. mentah-mentahan itu kalau apa ya bukan keistimewaan ya, keunikan mudik itu biasanya dulu ditandai dengan itu. Kalau sekarang kan orang banyak misalkan mudik pakai sepeda motor Iya. satu keluarga, itu keunikannya mungkin tidak dari situ. Tapi kalau dari misalkan naik angkutan naik bis gitu, biasanya sudah jarang kelihatan. Iya, kendaraan umum semakin jarang sih Pak. Ya, Orang Iya. mudik kalau nggak pakai motor, pakai mobil Pakai misalnya, mobil. jadi jalanan adanya macet. Itu kan Jakarta berapa persen ya itu? Iya. Semakin Motor. banyak. Apalagi motor itu wah bisa Bisa chaos, bisa Oh, chaos riskan, juga. Pak. Jadi, ya. Pakai motor sangat riskan. Oke, ahlinya motor Pak. Iya. Pak, motor yang paling enak untuk mudik. Ah, rekomendasi motor yang digunakan untuk mudik tahun 2026, 2027. Yang bisa ngangkat, yang bisa ngangkut istri, istri, anak, minimal berapa? maksimal 2 maksimal 2. Dan barang bawaan. dan barang bawaan. Pasti. Biasanya itu cenderung ke metik, Pak. Etik. Iya, itu metik. Kan Motor yang pakai apa? kopling. Kopling ya tidak disarankan Pak. Ya ada, cuma paling satu orang dua orang. Itu enggak berboncengan lah. Yang enggak bawa keluarga, single. Pak, kalau makanan khas Lebaran, kalau di sini biasanya kan ada keciput. Keciput Ya. itu kalau dulu itu pasti ini Ikut, ini buat sendiri ya, ini buat sendiri ya. Ya. Terus saling apa Saling istilahnya mencicipi, saling ya. Pak, Oh. kok keras kan gitu. Ini kok punya lo kok empuk. Khasnya Iya. dari daerahnya jenengan, Pak. Aduh saya belum bisa. Belum bisa menjawab ya. Kalau sini biasanya kan gitu. Iya. Ada momen Lebaran itu berlomba-lomba membuat kue-kue kering. Ya, Khas. hampir sama. Hampir sama ya, Pak? Ini ya. Cuma mungkin ada beberapa yang kalau di sana itu apa ya? Ada. Aku ada, selang- tapi di sini mungkin Saking lamanya. Terakhir kali mudik kapan Pak Heri? Nah, ini memang nggak ada briefing, Pak. Iya, Karena terakhir mudik saya Iya. 2022. 2022. Tapi nggak dalam suasana Lebaran. Idul Fitri, tapi Oh. suasana Jadi makanan khasnya belum muncul ya. Ya kembali ke inilah, kembali ke apa ini program Muda Rasa atau saya belum tahu juga ya istilah Muda Rasa ini apa, tapi yang pasti ini salah satu podcast di Bawaslu Kabupaten Kudus yang di dalamnya ini kalau di Muda Rasa mengenai program atau apa ya apapun yang di divisi penanganan pelanggaran dari yang diusung oleh beliau Bapak Heri Widiawan. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Muda Rasa ini apa? Muda rasa ini kan kalau orang Jawa ngomong itu muda rasa. Ya, bikin O. Muda itu kan asal katanya ini. Kalau pengertian ya, mudari itu apa ya? Apa ya? Mengupas, dari Dari ini Iya. mengurai. Mengurai.
mengudari itu Kalau mengupas kan pisang, Pak. Mengudari bahasa mengudar gedang. Betul. Kalau mengurai ini kan yang awalnya ruwet, terus diurai jadi betul ruwet malah. Nah, itu jadi bukan kemudian kita berangkatnya dari awal itu ruwet enggak, Pak. Tapi Apa yang belum jelas? segala sesuatunya itu kan memang harus Proses. kita urai, kita perjelas. Nah, itulah kenapa kita Istilah istilah mudari. Kemudian rasa itu kan Rosok. Acara jual rosok. rasa kalau dari ahli budaya ngomong itu kan ada rasa cinta, rasa karsa itu. Termasuk Rasa bayar kalau sini, Pak. Rasa itu kan kita bisa banyak banyak aspek gitu, misalkan rasa terkait dengan perasaan diri kita pribadi gitu. Apa yang harusnya kita ungkapkan, apa misalkan saya suka ini gitu. Terus kemudian terkait dengan penginderaan, misalkan saya minum Indera kopi, rasa. ya, saya minum kopi rasanya kok pahit, saya belum dikasih kopi, Gula. Gula. Maka ada protes di dalam suatu ya, produk yang diminum ya, tadi, Pak. terkait dengan rasa. Terus kemudian lebih luas lagi ketika kita ngomong kehidupan berbangsa dan bernegara kan rasa cinta tanah air, rasa memiliki bangsa itu kan juga terkait dengan rasa. Jadi secara keseluruhan makna dari ngudara, biasanya ngudara ya, apa? Kalau apa ya, masalah penyebutan sih kalau saya Ngudara rasa bisa, ngudara rasa bisa. bisa ya. Secara keseluruhan, Pak. Ya, karena kalau misalkan ada salah satu nggak iklan ya, tapi tulisannya kan rosa, gitu. Iya. Tapi kalau dibaca kan roso. Oke, iklan ya. Tapi tulisannya kan rosa. Gitu. Ya, ini rasa kok kepala. Rasa. Ya, secara keseluruhan, Pak. Makna Karena dia urai rasa. Atau kalau misalkan kalau ini kan yang buat ininya kan Mas Rosid ya. saya buat desainnya, Pak. Iya. Dan mudarnya itu kan disatukan dalam satu warna. Terus kemudian terpisahnya itu ada asa. Iya. Asa itu kan bisa diartikan sebagai harapan. Wah, ini kebetulan saja, Pak. Saya lepas, ya, Iya. lepasin sama ini. Jadi kita mengurai harapan gitu. Oh, Mulai harapan. dalam banget ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Itu sebenarnya. Iya. Itu segmen saya. Pak, saya boleh minum ya, Pak? Boleh. Nah, Pak, tadi kan ternyata ini kan mengudara rasa kan menguraikan atau bisa mengungkapkan, Ya, Pak. mengungkapkan apa yang jadi apa ketika kita mengungkapkan sesuatu Berarti apa yang kita dapat? berarti kan kita jujur gitu. Iya. Jujur itu kan salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pengawas. Oh, anaknya dua. Ngomong menjengkel. Iya, iya. Iya. Saya belum menemukan titik temunya dengan kegiatan ini, Pak. Nah, saya itu Ya, Iya. acara ini kan dadakan, Pak. Jadi memang sebelumnya saya juga penasaran kok bisa ada istilahnya itu mudarasa dalam hal kita kegiatannya ini semacam podcast. Kita ngobrol lah, Iya. bukan podcast yang benar-benar memang prepare-nya itu semacam podcast. Cuman memang obrolan ini itu memang satu divisi. Kebetulan satu divisi di penanganan pelanggaran, jumlah personilnya 3 staf, 1 kodim. Maka apa yang mau kita bicarakan, maka apa yang mau kita sampaikan di podcast seperti ini itu kan berawal dari program judul yang dulu Bapak Herungan gitu. Sebenarnya ada usulan lain. Ada usulan lain untuk kalau bicara judul ya. Iya. Karena saya yakin itu berangkatnya kalau kita ngomong podcast biasa yang sudah mungkin beberapa kali banyak dilaksanakan di kantor Bawaslu Kudus itu kesannya itu kan
jadi kayak apa kemarin Mas? Siapa Pak yang musuh? Ada salah satu staff saya. Saya saya. Kesannya kayak ya itu silakan udah rasa silakan justru dengan siapa ya kan. Kesannya kayak kegiatan talk show, jadi misalkan Mbak Dia selaku host terus kemudian bertanya, saya menjawab, kalau Mbak Dia nggak tanya ya saya diam aja, ya, saya nggak jawab. Ya, konsepnya itu kayak Ya. wawancara. Ya karena memang meskipun ini kan kita juga apa ya, mungkin karena faktor lembaganya ya ke ini, tapi saya mencoba untuk Muda rasa. ya Mengurai. Mengurai apa yang jadi problem, Iya. apa yang jadi masalah di karena PT. situ, Pak. bagi kita itu mungkin tidak masalah, tapi bagi orang yang melihat, Nah, nah itu apa namanya itu yang melihat itu, yang menonton, ya orang yang subscribernya, viewer, ya. orang itu ketika melihat konsep-konsep podcast yang mungkin banyak viewernya ya, mereka itu tidak kemudian melihat kok dari awal sampai akhir itu acaranya kok format terus, jadi kesannya itu nggak ada yang kemudian masuk ke dalam ini yang menjadi Bertahan lah. ya besok saya pengen nonton lagi, besok saya pengen ini lagi. Bertahan untuk menonton Iya. di menit pertama sampai menit Ya, akhir. meskipun itu. saya bukan podcaster, meskipun saya Iya. bukan Ya. apa Kita juga bukan podcaster, Pak. Ini belajar ya, Belajar. saya bukan apa sih namanya itu? nyiar. Ya bukan penyiar, tapi setidaknya kita mencoba untuk podcast yang agak bergeser dari kata kaku dan formal gitu. Ya. Ini ngobrol-ngobrol biasa aja. Podcastnya podcast. Nah, podcastnya Kembali ke podcast gitu maksudnya. Jangan sampai labeling podcast, tapi isinya itu kayak semacam talk show kan gitu, nah, itu Pak. kan sudah tahu yang usul siapa berarti ya. Ya, Iya. sesuai dengan muda rasa tadi. Keresahan, Pak. Jadi ketika kita ngobrol, meskipun sebenarnya ini kan podcast untuk menyampaikan publikasi kinerja divisi, ya itu publikasi kinerja divisi, tapi dengan balutan yang apa ya, yang ya kita ngobrol biasa, tapi Low budget lah ya, Pak. ya low budget, jadi di CCP misalkan apa sih yang sudah kita kerjakan, itu kan salah satunya seperti itu. Tidak terus kemudian dia tanya, Pak ininya seperti apa, terus saya jawab. Tapi kalau Padahal masih satu ini ya, Pak. Satu apa ini di divisi yang sama itu. ya, ketika saya jawab terus kemudian Mas Rosid diem, terus apalagi Pak Joko bayarannya full. Lebih banyak diem. Ya. Jadi Momentum yang ada itu hanya ketawa, Pak. ya, Rame-rame lah, Pak. tinggal bayaran 200 jadi kurang 1.000 sih. Ya, kembali ke ini, Pak. Kembali ke yang tadi jenengan singgung bahwa program seperti ini kita mau kemas, kita mau carilah arwah daripada kita mau bikin program itu seperti apa. Dan ini kan salah satu apa yang kita mau sampaikan, yang jenengan obrol ke tadi, yang mau kita sampaikan soal publikasi kinerja. Nah, publikasi kinerja apa yang di divisi penanganan pelanggaran pada saat hari ini memang momentumnya tidak di tahapan pemilu maupun pemilihan, yang kita harus continue, istilahnya setiap hari kita berpikir, setiap hari kita menyampaikan apa, tapi dalam hal konteksnya penanganan pelanggaran. Toh, Pak. Oh sudah. Iya, Ya yang jelas ketika kita bicara non tahapan atau pasca tahapan baik pemilu maupun pemilihan kan orang pasti akan bertanya ya, Bawaslu ngapain aja? Nah itu, Pak. Itu Pak, seru. Mau saya tanyakan lagi. Serem Pak, Seru Pak. serem Pak. Itu Bawaslu ngapain aja itu? Bahkan sampai ada saudara saya sendiri gitu yang tanya. Kalau sudah selesai
pemilu-pemilihan terus ngapain Mas? Ya, minimal kita kan bisa lihat podcastnya Bawaslu kan gitu ya. Yang pasti ya, yang pasti dan utama itu kan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat itu kan memang harus tetap kita laksanakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan pendidikan politik, melakukan sosialisasi baik terkait dengan pengawasan, terkait dengan pemilu. Itu kan sebenarnya kalau kita bicara program yang memang diturunkan dan harus kita laksanakan sesuai dengan tusi dari Bawaslu RI sampai dengan nanti turun ke Bawaslu Kabupaten Kota, itu kan sebenarnya sudah ada yang program-program yang memang harus kita laksanakan, seperti misalnya di masa tahapan ini terkait dengan pemelahiran data pemilih lanjutan itu kan yang dilaksanakan sesuai tusi. Itu pasti harus kita laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Tapi ada hal-hal atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa jadi itu apakah memang diberikan anggaran dari Bawaslu RI ataupun Bawaslu Provinsi, atau bisa jadi juga tidak ada anggaran sama sekali atau non-budgeter. Apalagi saat ini ya Pak, efisiensi Ya. itu kan melekat sekali. Iya, terkait dengan fungsi pendidikan dan sosialisasi yang kita miliki itu setiap Bawaslu Kabupaten Kota itu ibaratnya diberikan keleluasaan, diberikan kewenangan untuk menginisiasi, melakukan agar mempunyai inisiatif untuk membuat program-program yang kemudian menjadi unggulan dalam hal ini kan ibaratnya di luar program-program yang sudah sesuai dengan fungsi yang kita laksanakan. Nah, salah satunya ini saya langsung ngomong program yang apa yang ada di Iya. sini. Kita kan langsung publikasinya itu semacam apa biar nanti ini kan salah satu dari wajah Bawaslu, salah satunya di divisi penanganan pelanggaran ya Pak. Itu apa saja yang membuat penanganan pelanggaran itu masih ada program atau semacam apa di non tahapan atau di tahun 2026 khususnya kan gitu. Kalau misalkan kita bicara sosialisasi pendidikan politik, ujung tombaknya kan kalau misalkan kita bicara sesuai dengan divisi ya, itu kan divisi pencegahan karena terkait dengan sosialisasi, kemudian pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat itu kan dalam rangka menegakkan fungsi pencegahannya. Kalau kita di divisi penanganan pelanggaran itu kan lebih beratnya itu di fungsi penegakan hukum atau penindakannya itu. Nah, tapi tidak kemudian kita lepas tangan gitu, bahwa yang melaksanakan ini hanya divisi pencegahan saja. Ada karena yang namanya Bawaslu itu kan pengawas itu kan tidak ada pemisahan hanya pembagian ini, tetapi terkait dengan kerja pengawasan itu tidak ada pemisahan. Sama. Semua orang melaksanakan pengawasan, semua orang tidak seyogyanya. Seyogyanya itu apa Pak? Ya seklatennya, seyogyanya itu juga melaksanakan fungsi-fungsi penindakan, fungsi penyelesaian sengketa. Ya, intinya kan di ini ya Pak, mungkin dari sudut pandang yang tadi disampaikan itu kan dari sudut pandang pengawasan kan dari hal pengawasannya. Ya. Untuk masyarakat bisa nanti ketika pada saat kan gitu fungsi pengawasan itu menjadi pengetahuan mereka yang mana nanti muncul ada tahapan apa dan sebagainya dia sudah tahu. Dan kemungkinan kalau di kita itu kan ada dari sudut pandang bagaimana orang itu bisa melapor. Ya. Dalam hal pengawasan kan hanya pengawasan saja, tapi untuk melapor, untuk bagaimana cara spesifik ditarik di penanganan pelanggaran itu kan ada melapor, ada mungkin nanti bisa jadi saksi atau semacam apa, itu kan banyak banget. Ya, apalagi kalau dengan cara pengawasan itu kan
titik beratnya kan apa yang dilakukan oleh yang kita awasi, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, sesuai atau tidaknya itu berarti kan pengawasannya kan nah, dia harus tahu titik berat pengawasannya kan di situ. Tapi kalau ngomong bicara pengawasan, sebenarnya saya secara pribadi itu kan mungkin sedikit di atas dia. maksudnya apa Pak? Itu gimana, Pak? Jangan gitu. Mungkin ada. Kamu tahu? Tidak paham. Pak Joko itu lebih lama berkecimpung di dalam dunia pengawasan daripada saya. Ya. Mas Rosid juga lebih lama berkecimpung di dunia pengawasan daripada saya. Masnya juga Oh, iya. Saya kan sedikit di atas dia itu kan setelah saya, kemudian baru dia, karena dia kan baru masuk tahun 25. 2025. Meskipun dulu sudah pernah mencoba beberapa kali. beberapa kali Pak, tujuh kali Pak. Tapi kan mencoblos lah itu partisipasi. Iya. Jadi selama kalau bicara apa yang kita lakukan ya sebenarnya sudah banyak ya. Jadi di awal tahun, di awal ini kan sudah. Ya kalau Pak Joko memang lebih senior Pak Ya. dalam hal waktu beliaunya terlibat di soal apa ini pemilu khususnya di Bawaslu lah. Atau sebelumnya apa Pak? Panwaslu. Kabupaten. Bapak pernah di Panwaslu tahun berapa? Kalau nggak salah waktu Berarti Pak Tamsil 2014. 2014 Pak. 2014. Saya tuh masih sekolah Pak itu 2014. 2014. Oh iya. Saya nggak mau cerita. 2014 Pak, saya belum tahu Pak kalau ada. 2014 itu berarti pemilihan kepala daerah. kepala daerah Enggak, 2013 itu. 14 kayaknya sekitar itu ya. 13-14 itu Terus ada? pilek dan pilkada. Berarti Pilkada ada ya, Pak? 14. Waktu itu saya cuma jaga Menjaga apa Pak? Pak. Suara. Itu mulainya 2013. Ya, mulainya 2013. Ya, 2013. Soalnya saya ingat yang sebelumnya itu 2008. kalau itu saya belum Pak 2008 saya belum Tapi sudah mencoblos ya Pak. ya sudah dong. Iya ya benar. Benar. Saya 2009. Berarti hitungannya kan sudah banyak pengalamannya Pak. Nah, Ya, tapi kan di kantornya saja jaga Harus Ya. Banyak itu yang lehernya panjang. sama ya Itu angsa ya. Itu angsa. Judge. Pak. Berarti pada saat itu Pak Joko, pastinya kan ada semacam apa ini ya pimpinan dari Panwaslu ya. Panwaslu. Itu jumlahnya berapa Pak? Kalau pimpinan komisioner 3. 3 ya, masih sama ya 3. Kalau di kabupaten, Ya. kalau ini kan 5 Ya. jumlahnya. Berarti kan ada 3 gitu. Stafnya Pak, saya mau tanya stafnya pada saat itu ada berapa Pak? Tetap, nah kalau dari PNS G, itu kan 5 5 dari PNS 5 Kalau banyak Pak ya. ya kan Polsek, ya ada darah, terus yang 3 itu. 3 orang. Oke. Oh itu yang untuk masing-masing Ya. divisi. Di stafnya itu cuma 5 orang ya. Non PNS ya. Non PNS. Termasuk Pak Joko. Iya. Ya jadi kalau ngomong pengalaman itu kan sebenarnya dari kita berempat ini Pak Joko itu malah lebih lama pengalamannya, lebih punya pengalaman di dunia pengawasan. Ya, pengawasan Pak. Yang paling Iya. lama Pak Joko, yang paling tua juga Pak Joko di sini. Paling parah Pak. Jadi Pak Joko tahu saya ya. Iya. Iya. Oh, Mas Rosid, terus Iya. saya baru dia. Saya juga ke sini Pak. Ini saya baru cerita di sini Pak. Ini, Pak. Pak Joko itu sudah di depan Iya, lalu. sudah ada Pak Joko pada saat saya di sini. Itu
Kalau saya masih ingat momen-momen saya ke sini, yang sebelumnya nanti mungkin Pak Joko sudah bisa bercerita kenapa di sini, terus di sini itu sudah di tahun berapa, tanggal berapa itu kan kalau saya nggak salah ingat itu 2017 Pak saya kan ke sini lihat Pak Joko ini ingat apa enggak? Berarti setelah dari SMP 3 ketika tahun 2017 terbentuk kantornya di sini. Di sini. Kita juga kantor di sini. Saya ketemu Pak Joko. Komisioner. Saya masuk, ada Pak Joko, terus ditanya, Mas mau daftar Panwasan? Saya masih ingat itu Pak. Karena waktu itu memang pendaftaran orang cabang. Langsung Pak, jadi memang saya di sini itu sudah ada open recruitment Panwasan. Jadi memang langsung Jadi kejar. saya di sini jaga juga dikasih formulir buat ada kalau ada yang mau daftar. Iya. Saya datang tanyain Pak, mau daftar Panwasan gitu. Kalau memang saya kalau memang kan ada formulir. Berarti artinya jenengan yang dulunya memang ya spesialis di penjaga ya Pak. Iya. Penjaga di apa momen-momen kayak pengawasan gitu. sampai jenengan bisa masuk sebagai staf di PP, ya, khususnya, Pak. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Singkat baik mas. Iya, singkat baik. Memang dulu ini kan saya menjaga keamanan masih di tenaga pendukung, Ya. ya kan. Bagaimana ya? Ya tiba-tiba gini mas, dari komisioner, dari Pak Polsek juga, Pak Polsek, itu dari Bu Polsek itu memberitahu bahwa ada pendaftaran P3K. Waktu itu kan, kalau nggak salah teman kita sendiri mas, Mbak Yuli yang bisa masuk kan, karena itu pendaftaran Di itu tahun kan, berapa itu Pak? ya sama Pak. Tahun Ya, Pak Jowo belum ngomong Tahu ya. Sampai 3K, Pak. Itu dikabari. Tahun 2003 ya. 2023. Tahun 2023 ya. Waktu itu kan Ya sama, mau tahu berapa. itu gaganya kan Memang dulu ya, Pak. ada Tahun 2023 Pak Jowo dikabari ada cuma yang bisa itu informasi untuk informasinya penjaga. jaga itu pengabdian keuangan kan keuangan. Terus ada lagi itu yang teman kita itu Sampai jenengan bisa masuk di ini ya, kalau Pak. di sini kita terakhir sama Mas Rosid malah. Ya, Barengan sama Mas Rosid Pak. apa yang saya tanya tadi ya? biar Mas Rosid aja yang cerita ya Pak ya. Berarti ikutnya tuh tahun depannya lagi Pak? Ya, 2024. 2024. Oh. 2024. Ya mulai pengurusan apa Syarat-syarat data-data itu ya, sampai proses itu. apa seleksi ujian. Ya, ujian sampai kita lolos. sebelum masuk ke PP itu kan memang saya saya administrasi perkantoran. Nah, kan soalnya kan saya kan SLTA. Ya, Pak. Tapi kan masih masuk ke PP itu belum masuk ke PP gimana, Mas? Iya, Mas. Bentar dulu, Mas. Itu bisa masuk ke divisi PP itu kan karena kita masuknya memang yang lowong itu divisi PP. Oh, formasi yang Jadi, ada yang ada. jadi gini Pak, administrasi perkantoran itu kan ada di satu divisi PP khusus, terus secara umum, terus ada lagi di pengawasan kalau nggak salah. Kalau kita soal bagian ya, bagiannya. Jadi di pengawasan ada Mas Slamet, di secara umum itu ada Mas Fajar, dan di PP ada beliaunya Pak. Berarti ada pilihan lain nggak itu Pak? Selain di divisi penanganan bandara. Sudah ada yang masuk tuh, Pak. Yang Yang kosong yang PP. bukan yang kosong Mas. Memang Terpaksa ya. Terpaksa, Pak. Memang di situ. Ya ikhlas berarti. Jadi kan kok berani-beraninya masuk di PP Pak? Saya berani dimasuk di PP. Kenapa bukan Mas Fajar atau siapa? Fajar kan. Apa jenengan gila? Enggak gitu. Enggak gitu ya. Fajar kita masuk dulu, ya kan. Mas Rudi juga
keuangan juga. Oh jenengan tidak di keuangan. Basicnya saya nggak keuangan lah. Oh basicnya di PP ya? Basicnya saya ini Iya di PP. Ya, kemudian Pak Joko ini satu kali pertanyaan aja Pak Joko. Kesan setelah menjadi staf dan sebelum menjadi staf, apalagi di penanganan pelanggaran itu seperti apa? ya jauh perbedaannya mas. Ya pasti berbeda. Apakah gini Pak Joko? Apakah gini? Kok saya ini ya berat ya? Ya nggak ikhlas tadi. Berat apa memang bisa lah. Saya tuh berarti enggak lah. Oh iya. Ternyata enggak. Kita yang berat. Cuman saya kan belum pernah terlibat langsung ke divisi oke. Cuman waktu dulu masih penjaga kan, Iya. kadang kan diajak Iya. keluar. Ikut pengawasan. Ya. Kalau hari ini Pak, kalau hari ini, jadi kan sudah masuk nih beberapa bulan. Ya. Bagaimana Pak? Apakah memang dirasa berat? Kan sudah masuk di satu momen beberapa hari loh Pak. Ya. Atau ya bisa lah di ini. Nah, bilang berat itu memang belum pernah memang rasa berat. Nah ini kan sudah pernah Ya, beberapa hari. karena saya kan belum pernah pegang laptop kan perlu belajar lagi teman. Ya. Hari ini, Sama jenengan. hari ini yang dirasakan kan sudah pegang laptop, Ya. jadi kan sudah beli laptop. Ya. Beli laptop baru. Ya. Iya, laptop baru. Tapi ya memang semangatnya sih. Semangatnya itu ada. Semangat ada, iya. Ya mas. Ya. Alhamdulillah. Bisa mengikuti. Walaupun sedikit masih kadang kan ada kelupaan, sering bertanya. Ya beruntungnya Pak Joko itu masuknya kan ketika setelah pasca pemilu sama Iya. pemilihan. Jadi mungkin Ke depannya ada waktu ya, Pak. Tidak terlalu sibuk, tidak terlalu ini, masih ada waktu untuk adaptasi ya Pak. Kalau saya alhamdulillahnya gini Pak. Masuknya Mas kapan? Enggak, ya benar. Saya memang di apa ya istilahnya diajak untuk masuk memang menjadi staf. Tapi belum tahu ada di situ ada divisi A, B, C kan gitu. Ternyata pada saat itu masuknya langsung di penanganan pelanggaran sampai saat ini. Itu pun memang kemarin itu apa ya jumlah SDM-nya itu kan sedikit. Jadi memang dibagi di divisi ini, divisi ini, divisi ini. Ya kalau kesahnya di apa ini di kabupaten ya Pak, kabupaten itu memang sedikit staf yang sudah dibagi, akhirnya satu divisi kayak penanganan pelanggaran itu hanya saya saja pada saat itu stafnya. Dan hari ini baru ada Mbak Lia yang masuk di 2000 berapa Pak? 25 masuk, kemudian masuknya di divisinya apa penanganan pelanggaran, artinya kan bisa jadi kan di pengawasan juga membutuhkan analis hukum kan kayak gitu sih Pak. Di semua divisi itu membutuhkan beberapa kayak Pak Joko kan administrasi perkantoran, tapi spesifiknya beliaunya di penanganan pelanggaran. Ada yang secara umum, ada yang di divisi pencegahan, kemungkinan seperti itu. Jadi tambah ini Pak, tambah teman lah secara. Ya dari sisi jumlah kan semakin banyak yang bekerja kan pekerjaan semakin cepat selesai. Semakin ringan semakin cepat selesai. Nah kembali ini Pak, kembali lagi apa ya kita tadi madrasah, terus kemudian ada beberapa program yang memang menjadi apa ya publikasi kita dalam hal di tahun 2026 itu apa saja Pak programnya Pak, atau kegiatan atau yang menjadi unggulan PP ini membuat ini apa? Ya, jadi kalau bicara program sendiri di divisi PP kemarin mungkin pada saat perumusan rencana program dan rencana kegiatan di tahun 2026 itu divisi penanganan pelanggaran ini mungkin paling banyak programnya, meskipun ada beberapa program itu yang kalau saya bilang itu memang sudah menjadi kursi kita. Di awal kita coba merumuskan proses perumusan ini kan kalau nggak kita duduk bareng, ya kita ngobrol bareng terus kita
ngapain, nah itu kan berarti kan paling tidak itu kita ada rapat yang intinya itu memutuskan programnya seperti apa, sehingga kemasannya itu Ya. semacam apa ya? memang kita mencanangkan dari divisi penanganan pelanggaran setiap 1 bulan minimal itu di awal bulan ada rapat koordinasi rutin untuk divisi PP, baik koordinator maupun staf yang ada di bawahnya, sehingga dalam rapat koordinasi rutin ini mulai dari perumusan, perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi setiap bulannya diharapkan setiap program yang kita canangkan itu bisa terlaksana dengan baik. Itu program yang pertama, mungkin meskipun sebenarnya kalau saya bilang itu sudah menjadi kursi kita untuk Bukan program Ya, lagi, tapi koordinasi. setidaknya ada ini ya Pak, ada rutinitas, ada istilahnya kita mau membangun, karena kan banyak yang terlibat di satu divisi. Ya. Koordinasi itu penting kan gitu. Kemudian karena di tahun 2025-2026 ini Bawaslu ini termasuk lembaga yang terkena efek efisiensi, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu memang non anggaran. Nah, dari divisi PP sendiri, ketika kita bicara tadi di awal saya sempat menyampaikan terkait dengan sosialisasi, kemudian pendidikan politik, ya cara yang paling efektif kita lakukan untuk melakukan sosialisasi politik, sosialisasi dengan pemilu, pengawasan, salah satunya adalah karena sekarang ini sudah dunia sudah masuk ke dunia digital, ya. Semua orang itu pasti akan menggunakan ini ya Platform. Ya, platform baik Media dari sosial. yang sifatnya untuk sosial media maupun hal aplikasi lainnya. Kita coba masuk ke sana gitu. Dengan apa? Dengan membuat dan menyebarkan konten-konten atau video-video yang berisi edukasi dan sosialisasi, yaitu video kita mengkhususkan itu video atau konten edukasi seri penanganan pelanggaran, karena memang bicaranya kita kan Di divisi penanganan pelanggaran gitu. Meskipun tugas-tugas pencegahan itu ujung tombaknya di divisi pencegahan dan dilaksanakan oleh semua, karena yang namanya pengawasan itu kan kolegial, jadi tidak yang divisi PP ngurusin PP aja kan, tapi harus ada keputusan. Ketika kita ngomong program, memang harus ada keputusan yang divisi PP ininya apa gitu, yang menjadi keunggulan yang menjadi trademarknya itu apa ya. Salah satunya adalah itu konten edukasi seri penanganan pelanggaran. Di tahun sebenarnya ini sudah jalan di tahun 2025 nggih. Meneruskan lah. Ya. Kita coba membuat konten seri penanganan pelanggaran itu yang isinya terkait dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan pelanggaran pada masa pemilu, misalkan kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan pada saat kampanye, misalkan. Nah, di tahun 2025 itu kita sudah mengeluarkan 3 seri. Jadi kalau saya melihat ini teman-teman dari kabupaten dan kota yang lain itu mungkin juga ada yang membuat seperti ini, tapi kemasannya itu dibikin misalkan ini pelanggaran atau tidak, terus kemudian tata cara penyampaian laporan seperti apa, itu biasanya dibuat dalam satu rangkaian atau forum misalnya kayak kegiatan apa ini tanya jawab, webinar apa kan gitu ya Pak, seminar, webinar itu dibuat dalam satu rangkaian, jadi orang itu melihat memang ada bagusnya itu misalkan dari awal sampai akhir ini, tapi kita coba untuk mencoba moderasi, mengurai masuk kan namanya langsung dari masyarakat per segmen gitu. Jadi orang itu akan lebih mudah memahami detail ya Pak. Ya, ketika misalkan segmen tuh
ternyata yang seperti ini pelanggaran. Iya. Ternyata yang seperti ini ada pasal pidananya. Nah itu kita coba kita buat per segmen dan dibalut. Nah, dibalut dengan tampilan yang orang tidak, ya harapannya ya orang tidak merasa bosan ketika melihat. Jadi ada apa ya, jalan cerita. Jadi Ya lebih enak lah Pak untuk dicerna. ya semacam ini, semacam Simulasi. diberikan simulasi gitu. Jadi orang bisa melihat itu yang kalau saya pikir itu menjadi program unggulan di divisi penanganan pelanggaran. Tantangan besar Pak bagi kami sebagai staf ya. karena gini Pak, saya mau masuk sedikit lah. Karena kan itu harapan jenengan pada saat awal bikin seri, saya berpikir seri ini yang dimaksud Pak Heru itu seperti apa? Soalnya kan kita tahu seri itu kan banyak banget metodenya. Ya. Series kayak yang dimaksud ya, series ada yang berupa film murni, memang adegan murni, ada yang semacam nanti seri adalah memang berkelanjutan kan bahasa ininya. Cuma dalam hal Pak Heru yang memberikan arahan itu kan satu ada simulasi, artinya ada adegannya di situ, langsung ada pengertian keterangan atau voice over-nya di situ. Ada juga beberapa titik istilahnya ya mungkin langsung berinteraksi dengan penonton, bukan voice over. Ada semacam itu. Ini kompleks. Iya. Ini kompleks soal Ya, balutan. dalam satu frame itu kan harus bisa ada sisi hiburannya. Ya. Ya orang melihat misalkan ada simulasi, sisi hiburannya ada, sisi edukasinya Muncul, kemudian sisi apa ya kalau kita bilang itu meskipun agak ini ya agak utopia kalau saya ngomong untuk mengharapkan like dari orang yang melihat gitu. Ya Pak, kan biasanya tidak menutup kemungkinan. Iya, biasanya gini Pak. Kalau kita melihat masalah like atau banyaknya penonton misalnya, biasanya itu konten-konten yang kemungkinan bukan ringan, prosesnya itu tidak terlalu berat secara proses. Itu kadang yang viral, yang banyak view-nya, yang banyak like-nya itu bisa jadi yang itu Pak. Iya. Sedangkan kadang tuh malah yang nggak terlalu terkonsep. Iya, nggak terlalu terkonsep. Sedangkan yang memang dari pembuatan konsepnya ini diskusi, pembuatannya seperti ini dan sebagainya. Proses itu kan memakan waktu yang sangat panjang. Tapi ketika kita melihat atau ketika sudah jadi kemudian kita unggah di media sosial, kok yang like ya, kok yang lihat sedikit ya. Iya. Tapi memang tidak tadi loh Pak, tujuan kita tidak akan mematahkan soal nanti hasil kan bukan itu tujuan hasilnya kan Pak. Mungkin tujuan hasilnya adalah kita sudah berkarya, kita sudah menyampaikan soal yang kita sampaikan itu sampai diterima atau tidak itu kan. Itu kan nanti apa yang terjadi itu kan adalah sebuah hadiah untuk kita. Misalnya karena dia melihat konten kita, dia tahu. Karena dia melihat konten kita sudah share ya, bukan terus kemudian mandek di situ. Dia tahu sampai bisa mengaplikasikan soal apa yang kita share atau buat itu tadi kan. Itu hadiah, istilahnya kan hadiah buat kita. Tujuannya memang itu. Ya, sebenarnya kenapa pembuatan konten edukasi ini menjadi kalau kita bilang tadi unggulan di divisi penanganan pelanggaran karena berkaca dari pengalaman. Jadi ketika pemilu maupun pemilihan kemarin itu Ya tingkat ini ya Pak. ya kalau kita bilang tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan regulasi yang khususnya mengenai penanganan pelanggaran mereka atau masyarakat menyampaikan laporan apa peristiwa ini apakah ada
dugaan pelanggarannya. Ya, menentukan ada dugaan rendah gitu. Nah, bagaimana kita kemudian mengangkat isu itu untuk masyarakat minimal itu melihat dulu gitu. Oh, ternyata hal-hal yang seperti ini termasuk dalam regulasi itu dilarang. Terus kemudian ketika itu dilarang, caranya saya mendaftar itu gimana? Itu yang coba kita angkat gitu. Dan bisa diputar ulang terus ya Pak. Ya. Ketika memang sudah terlewat gitu maksudnya. Meskipun di program-program yang lain juga terkait dengan konten edukasi itu juga kita selain video yang tadi ada simulasi terus kemudian penyampaian kajian regulasi sampai dengan prosesnya, penjelasan proses mekanismenya seperti apa, itu juga kita ada konten-konten yang kita share lebih ringan, share di sosial media, misalkan lewat desain grafis, lewat nyari member, lewat meme, terus kemudian lewat gambar-gambar terkait dengan penanganan pelanggaran. Kemudian program-program yang lainnya juga misalkan yang terkait dengan TUSI ya, karena PP itu kan di RI dan di kabupaten kota itu kan tidak sendiri ada PP Jatim. Nah itu ini kebetulan staf Jatim nggak ikut. Nggak di sini Pak. Jadi ada staf penanganan divisi penanganan pelanggaran data dan informasi terkait dengan program yang hubungannya dengan data dan informasi. Ada banyak juga sebenarnya. Ya, dibahas di sesi bisa aja Pak. Ya. Nah itu kemudian selain itu ada program-program yang sifatnya lintas divisi. Ya, saling berkaitan kan. Lintas divisi itu artinya gini, ujung tombak programnya itu misalkan dari divisi hukum dan penyelesaian sengketa itu terkait dengan salah satunya kelas hukum pemilu. Nah, ujung tombaknya ini di HPS, tapi karena ada hubungannya dengan divisi penanganan pelanggaran, kita kolaborasi dengan divisi HPS. Nah, program ini mau tidak mau juga kemudian menjadi program kerja divisi penanganan pelanggaran. Kemudian untuk divisi-divisi yang lain kalau HPS ada SIKU itu panjangnya Pak? Diskusi hukum regulasi. Apa? Diskusi kajian hukum dan regulasi. Divisi penanganan pelanggaran juga dilibatkan di sana. Pada satu kesempatan kita diberikan waktu untuk menyampaikan misalkan soal-soal penanganan isu-isu terkait dengan penanganan pelanggaran untuk kemudian diskusikan di sana. Terus di divisi sumber daya manusia SDMO diklat SDMOD sumber daya manusia sumber daya manusia organisasi dan diklat. Tidak ada program-program yang ujung tombaknya itu di divisi SDM, kita ikut terlibat di sana misalkan terkait dengan peningkatan kapasitas SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Kudus. Soal penanganan pelanggaran tentunya kan gitu ya Pak. Ya berarti kan memang apa ya Pak, sebetulnya di non tahapan khususnya di 2026 itu memang banyak banget apa yang harus kita lakukan, apa yang harus jadi PR kita untuk nanti persiapan di pemilu atau pemilihan yang akan datang. Sebenarnya kan itu ya Pak, yang jadi tujuan kita kan upgrading SDM, upgrading inilah apa jenis kemampuan untuk bagaimana kita menjadi pelayan ketika ada dugaan pelanggaran, siapkah atau semacam apa yang harus kita punya apa ya tim lah istilahnya, kalau di sini kan tim untuk apa melakukan proses penanganan pelanggaran kan seperti itu Pak. Cuman memang dalam hal apa ini kayak misalnya kemarin kan kita memberikan edukasi lewat video ya Pak, lewat video itu, dan sampai hari ini masih bertahan berkelanjutan juga sebagai tantangan besar untuk kita Pak.
yang jadi staf Pak pasti sama. Karena Kalau- prosesnya Iya, kalau kayak Mbak Lia sendiri lah, Mbak Lia kan memang Iya. sudah mengikuti proses itu selama seri pertama sampai hari Sekarang ini sudah empat. seri keempat. Iya. Tantangannya apa Mbak Lia? Atau apa ya? Istilahnya ya bukan masalah sih, cuman mau cerita bagaimana prosesnya atau sampai dapat inilah dapat muncul karya seperti ini. Aja. Kalau dari saya sendiri, kalau di proses pembuatan kemarin itu kan dari awal dari pembuatan konsep, kemudian awalnya kan kita pasti rapat dulu ya Pak, biasanya. Mau dibawa kemana ini? Iya, apa yang mau diangkat pada seri. Kemudian habis itu nanti Saiful Jamil Kamu Jamil kemarin. kan nyanyi Pak. setelah ditentukan apa yang mau diangkat pada seri yang mau dikerjakan ini, nanti baru saya membuat naskah. Biasanya juga selalu koordinasi sama Pak Heru sama Mas Roset. Nah memang karena apa yang dibuat ini kan bukan hanya apa ya Pak, biasanya kan bukan yang hanya lempeng kayak formal gitu loh. Ya. Ini kan bentuknya kayak series, ada komedinya. Waktu kuliah pernah ikut teater atau apa gitu? Teater nggak pernah sih Pak, tapi kalau bikin video gitu pernah. Pernah. Iya. Karena tak diakui maupun tidak, Mbaknya ini meskipun baru ya, tapi punya kemampuan ketika misalnya diminta untuk menyusun konsep video seperti apa, itu dia bisa membuat konsep yang sesuai dengan aku pengennya gini gitu. Apa maunya Bapak ya? Itu memang iya. Ya. Ya tergantung orangnya sih Pak. Yang saya lihat ya, walaupun misalnya Mbak Lia kan generasinya kan generasi Gen Z. Gen Z, Ya, Pak. jadi apa ya, semacam respon dan tanggapannya itu bisa Cepat lah. ya, bisa cepat Menyesuaikan. dan sesuai gitu. Ya. Iya. Bukan dalam artian terus kemudian jadi praktis enggak gitu, tapi dia bisa menyesuaikan yang diinginkan oleh teman-teman itu seperti ini, dan dia mulai menyusun konsep itu ya itu. Ya. Makanya tadi saya tanya, punya basic di ini atau enggak, karena biasanya kan memang orang yang kan basic di teater atau apa, jadi sudah tahu nanti perannya ini, ternyata enggak punya ya. Bukan. Tapi saya kebanyakan juga banyak belajar dari Mas Rosid juga sih Pak. Nah, saya mau minum jadi hebat Pak. Karena ini kan itu ya, ada simulasi, kemudian Iya. bagaimana kita mengarahkan orang untuk bermain peran gitu. Berarti Iya, kamu juga dulu selama ini sering bermain peran berarti. sering bermain peran. Asik. Sering nipu wong. Saya tahu sama tuh lihat arahnya mau kemana dulu ini. Ya istilahnya memang kayak Mbak Lia itu kan Sering memberi harapan. dramanya drama Pak. Iya, dramanya drama. Ya kita itu memang harus bisa mengekspresikan Pak apa yang memang kalau kita tidak berekspresi di satu kehidupan aja lah, kita kayak flat, tidak ada artinya. Kalau saya Pak, untuk menentukan kayak tadi yang kita mau bikin dan sebagainya itu kan melihatnya kan saya sudah tahu nih teman-teman saya itu karakternya seperti ini, Oh, jadi ininya menyesuaikan menyesuaikan Pak. Iya. kita kan bukan talent profesional. Bukan dalam profesional yang harus seperti ini loh Itu ya, karakternya. berarti konsep yang dibuat Mbak Lia itu sedikit banyak memang menyesuaikan dengan karakter. Menyesuaikan dengan karakter Teman-teman teman-teman yang ada di sini. Jadi tidak menjadi beban ketika misal Mas Fajar itu kan karakternya ini. Iya. Ya, kamu kasih dialog atau kamu kasih peran ini itu biar tidak terlalu berat soal meraninnya itu seperti apa. Itu harus disesuaikan. Tapi di setiap misalnya individu atau masyarakat Pak, itu pasti ada orang yang seperti Mas Fajar kan gitu. Iya. Kita kembalikan ke situ lagi Pak. Jadi karakternya itu pasti berbeda-beda satu sama lain. Ada kesulitan nggak menyesuaikan karakter yang ada? Karena kita kan ketika ngomong bagaimana menghasilkan output yang menarik itu kan
tapi dengan sumber daya yang seadanya Iya. yang ada di bawah seluruh ini ya orang-orangnya ya cuma ini aja gitu, ada kesulitan ya. Mungkin pas awal ya Pak, karena belum terlalu mengerti karakter-karakter orang di sini karena masih baru. Dan pastinya saya konsultasi sama Mas Rosid. Mas kira-kira kalau ini Berarti dikasihkan banyak ke peran, mendapatkan masukan dari Mas Rosid. iya, karena Mas Rosid kan yang sudah banyak tahu karakter orang-orangnya yang mungkin bisa pas untuk peran ini. Terutama peran ini Pak, peran utamanya. Iya. Nih Pak Terus Joko namanya- jadi ini ya. Pak Joko di seri itu menjadi Pelapor. pelapor Pak, Iya. Ya anggap aja tokoh utama. tokoh utama. Karena di seri 1 sampai dengan seri 4 ini itu selalu muncul di layar. Iya, kalau yang lain kan cuma sekedar lewat. Iya. Karena kita kan mau apa bidiknya kan tadi Pak. Kita mau apa yang masyarakat itu butuhkan. Yaitu sosok pelapor, yaitu masyarakat kan salah satu dari memang apa syarat dari pelapor itu kan warga negara. Pokoknya kita mau menggambarkan itu bagaimana orang itu kalau melihat pasti tahu step by stepnya untuk tujuan melaporkan tadi Pak. Monggo dilanjut ya. Bukan ya. Iya. Jadi mau dilanjut. Mungkin gini Pak, karena prosesnya kan nggak sebentar. Mulai dari tadi penyusunan naskah, kemudian penyusunan Padahal hasilnya hanya 7 Hanya- menit, iya, 8 menit Pak. Itu mulai Bisa. tahun 2025. bulan pertengahan kalau nggak salah ya kita sudah mulai. Iya. Ya kita mencoba untuk membuat apa yang ajenengan mau. Itu kan jadi apa ya Pak? Ini kan Jadi sudah disepakati. iya, Iya. jadi istilahnya jadi tantangan kami secara staff yang bagaimana background kami itu memang tidak dalam hal basic di IT kan gitu ya Pak. Terus kemudian pengolahan dan komposisi daripada apa yang jenengan mau itu untuk satu frame itu ada semua, kayak misalnya tadi kan ada istilahnya dialog dan adegan. Ada di situ muncul voice over atau karena butuh diberikan penjelasan, karena Iya. kan kita kan basicnya edukasi kan gitu. Adapun juga kita memunculkan bagaimana anjuran atau ajakan untuk masyarakat untuk apa kan gitu. Dalam 3 unsur itu Pak, kita harus kemas satu frame itu komposisinya Dengan waktu yang tidak terlalu panjang. dengan waktu yang Iya. tidak terlalu panjang, tapi kan memang untuk menyambung itu kan lebih sulit ya. Maksudnya kalau kita masuk di kayak gini kan podcast aja. Kalau ada voice over voice over aja tinggal, tapi ada voice over disambung sama ini dan sebagainya itu memang apa ya menyambungnya Pak. Tapi untuk jadikan satu karena tadi Pak soal rasa melihatnya itu bagaimana orang bisa menerima dan enak untuk dirasakan kan gitu Pak. Dalam ya, Mengudarakan rasa. mengudarakan Iya, rasa. Di apa yang teman-teman sudah buat itu kan kita sampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah ada, Ditaruh lagi. alhamdulillah sudah jadi dan seterusnya atau seperti apa kemungkinan besar memang kita menunggu arahan dari Arahan. Pak Heru. Soalnya kita mungkin belum konsep itu belum final. Ya karena ketika tadi di awal bahwa apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya dalam rangka juga publikasi apa yang sudah kita lakukan di 3 bulan terakhir kemarin gitu. Salah satunya adalah selain kita sudah membuat konten edukasi dari penanganan pelanggaran seri keempat yang sudah diupload di akhir Maret kemarin. Nah itu kita juga sebenarnya kan punya program-program yang lain yang seperti kemarin pada saat bulan Ramadan juga ada ngabuburit Iya. kawasan. Iya. Kita mengikuti apa ini momen atau Iya. Ya
inilah. Ya lebih banyak sih mungkin yang terkait dengan program-program yang hubungannya masih ada hubungannya dengan kursi di masing-masing divisi. Mungkin ini Pak, kalau nanti penonton bisa melihat tayangan ini, itu bisa komen ide-ide, ya kan, saran-saran, masukan daripada apa yang kita sudah buat. Syukur-syukur ada kerjasama soal bagaimana cerita ini mau diarahkan kemana. Soalnya kan kita sudah semua orang yang di bawah itu Pak, sudah ikut terlibat Pak, kayak gitu Pak. Ya syukur-syukur nanti kita dapat talent tambahan dari luar kan, dari teman-teman adik-adik yang mahasiswa yang biasanya kan tiap semester itu ada yang magang, nah itu nanti mungkin kita libatkan. Kemudian dari pihak-pihak luar juga. Jadi ada satu program lagi sebenarnya, program itu tadi karena saya melihatnya itu orang akan ketika melihat yang ringan-ringan itu orang akan lebih tertarik. Tapi dengan sisipan apa ya, materi isu-isu terkait dengan pengawasan, terkait dengan penanganan pelanggaran itu tetap ada di dalamnya. Itu program atau konten Fundim. Nah, mungkin di sosmed sudah banyak ya, misalkan yang istilahnya tebak kata atau tebak ini ya, itu mungkin bisa melibatkan masyarakat eksternal dari masyarakat, misalkan mahasiswa atau masyarakat biasa itu nanti ke depan untuk 3 bulan kedua, karena yang 3 bulan pertama kan sudah selesai dan banyak kegiatan-kegiatan yang hubungannya itu akan dihabiskan pada saat masa bulan Ramadan. Nah, di bulan April, Mei, Juni ini kan 3 bulan ini kemungkinan akan ada yang kegiatan-kegiatan yang bisa jadi kita turun ke masyarakat atau kita yang mengundang masyarakat untuk ikut terlibat dalam program kita. Misalkan dengan konten Fundim, tebak gambar, tebak kata atau tebak istilah gitu. Jadi kita sebenarnya tujuannya itu kita ingin melihat gitu, sejauh mana pengetahuan, sejauh mana pemahaman masyarakat tentang misalkan kita ngomong istilah dalam kepemiluan, istilah dalam pengawasan itu sejauh mana gitu. Jadi lebih pada spontan mereka menjawab gitu. Yang gamenya itu diatur harus seperti ini, ya. Jadi modelnya model spontan. Kamu misalkan ditanya pertanyaan yang simpel aja sih. Ini sudah cukup, kita teman-teman yang mewakili maaf sebesar-besarnya selama kita berinteraksi, kita berdiskusi, kita berkomunikasi yang baik. Kemudian yang awal kami mohon maaf. Ya, saya itu juga sebaliknya saya tidak menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang terjadi selama kita berinteraksi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri.